Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Kali ini saya tetap ditemani oleh sahabat saya, Bro Lucky Man. Halo. Kami berdua saat ini akan bahas beberapa hal yang penting mengenai lanjutan dari video kami sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan investasi. Yang pertama adalah cash flow Anda harus positif. Artinya pendapatan Anda harus lebih besar daripada pengeluaran Anda. Kedua, Anda perlu menyiapkan namanya dana darurat. Minimal 3-6 kali dari pengeluaran rutin Anda dan kewajiban-kewajiban Anda. Hal yang terpenting selanjutnya adalah Anda butuh proteksi sebelum Anda melakukan investasi. Kenapa? Agar pada saat investasi dilakukan, apabila terjadi risiko, investasi Anda tidak terganggu dan tujuan keuangan Anda bisa dicapai. Itulah pentingnya proteksi. Proteksi, oke. Saya sih dari kalimat atau kata proteksi saya langsung nangkep. Proteksi pasti untuk melindungi ya, untuk melindungi diri. Pertanyaan saya gini, kalau kita sudah punya proteksi kayak BPJS, ya, karena kita di Indonesia ini kan semuanya tercover sama BPJS. Bagi yang bayar ya, yang bayar bulanan ya. Kalau nggak mau bayar bulanan, jangan minta dilindungi sama pemerintah loh BPJS-nya. Nah, kalau kita sudah punya BPJS, apakah perlu kita proteksi juga dari yang lainnya? Oke. Sebenarnya kalau dari sisi proteksi kita bisa bagi ya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah proteksi untuk asuransi jiwa, proteksi untuk asuransi kesehatan, dan proteksi untuk asuransi kerugian. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bro Lucky Man mengenai BPJS, tentunya related dengan asuransi kesehatan di sini. Tadi ada jiwa, kesehatan, sama aset. Aset ya. Betul. Kalau BPJS berarti yang kedua ya, kesehatan. Betul. Nah, related dengan BPJS atau asuransi kesehatan, sebenarnya ada pertanyaannya kan, perlu nggak kita punya asuransi lagi selain BPJS gitu ya? Betul. Nah, kalau dalam konteks ini, kalau kita melihat BPJS itu kan ada istilahnya prosedur-prosedur yang harus diikuti sebelum Anda bisa memakai benefitnya. Nah, kalau dalam hal ini Anda punya budget lebih dan anggaran Anda masih bisa memenuhi, kalau Anda membutuhkan asuransi yang sifatnya bisa langsung mengcover tanpa melalui prosedur yang harus satu persatu diikuti, Anda bisa membeli asuransi kesehatan yang lain. Oke. Karena sifatnya lebih praktis dan jelas sesuai dengan apa yang di-cover di asuransi kesehatan tersebut. Artinya kalau mau mungkin kelas sultan gitulah ya. Kelas sultan atau lebih enak lah ya, lebih gampang ngurusnya, lebih nyaman, ya kita harus bayar lebih memang. Betul. Oke. Sah-sah aja boleh lah ya, itu pilihan boleh. Ya. Kalau punya mungkin lebih baik ya kan? Iya, boleh. Nah, itu kan pertanyaannya sama. Bagaimana dengan orang yang sudah bekerja? Dapat asuransi BPJS, dia dapat ditanggung juga oleh asuransi dari kantor untuk kesehatannya. Bahkan kadang-kadang termasuk keluarganya. Pertanyaannya, dia masih perlu nggak? Nah, di sini kita perlu pikirkan. Seseorang tuh bekerja umurnya terbatas. Misalnya sampai usia 55 tahun. Ya. Nah, bagaimana setelah dia pensiun? Nah, itulah perlunya kita beli asuransi kesehatan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum dia pensiun. Kenapa? Beli asuransi kesehatan itu penting pada saat tubuh kita masih sehat. Ketika Anda tidak sehat, nggak ada asuransi yang mau cover. Loh, tapi kan saya masih sehat, ngapain asuransi? Sebentar, ini menarik loh ini. Kita butuh asuransi pada saat kita sehat. Betul. Padahal kalau kita sehat, ngapain kan kalau kita sehat nggak perlu ke rumah sakit. Nah, itulah. Asuransi pada umumnya, terutama asuransi kesehatan, dapat menerima tertanggung atau nasabah jika kondisi kesehatan calon nasabahnya itu dalam kondisi baik. Oh, iya. Oke. Tentunya asuransi kesehatan tidak bisa menerima nasabah yang dalam kondisi sudah sakit atau sudah parah. Betul. Nah, itulah pentingnya kenapa belilah asuransi kesehatan pada saat Anda masih sehat. Iya. Oke. Understand. Jadi, kita itu berasuransi pada saat kita sehat. Kalau kita sudah sakit, mau ke asuransi ya
susah. Susah. Betul. Kalaupun ada, jaminannya akan terbatas sekali buat kamu. Ada lagi nih pertanyaan. Tadi kan ada asuransi kan 3. Ada buat jiwa. Jiwa ini artinya nyawa ya. Betul. Kemudian kesehatan. Yang ketiga aset properti kita ya. Ya bisa properti, bisa kendaraan. Ya. Oh oke. Nah, nih saya tertarik yang pertama nih jiwa. Kalau sebagian dari kita kan mikir gini, nyawa atau usia itu kan Tuhan yang ngatur. Betul. Kalau kita asuransi, apa nggak mendahului Tuhan atau bagaimana ini? Oke. Aha. Nah sebenarnya dalam konsep asuransi jiwa itu yang diproteksi adalah kepentingan ekonomisnya. Contohnya begini, seorang kepala keluarga atau siapapun ketika dia bekerja, dia mendapatkan nafkah. Dia memperoleh uang atau gaji. Oke. Nah, kemudian uang atau gaji tersebut dibawa ke dalam keluarganya dong. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan-kebutuhan lain. Pertanyaannya, apabila si pencari nafkah utama misalnya dipanggil Tuhan, siapa yang gantikan income yang biasa diterima keluarga tersebut untuk membiayai biaya rutin dan biaya-biaya lainnya? Secara ekonomi ya. Betul, itulah fungsinya asuransi. Bukan berarti mendoakan orangnya mati ya. Bukan. Tapi untuk memfasilitasi supaya ini kejadian terburuknya nih. Iya. Kalau misalkan meninggal, ya orang-orang tinggalin ya. Artinya ya tetap bersedih tapi ada penghiburannya juga. Betul. Sudah di well prepare secara ekonomi material. Oke. Betul. Setuju. Asuransi. Oh, satu lagi. Kalau kita bicara asuransi, kita ini apa ya namanya ya? Independen ya. Kita tidak Ya, betul. kita tidak di endorse atau di Ya, betul. Kita tidak disponsori oleh pihak tertentu ya. Tapi benar-benar kita murni menjelaskan secara ilmunya. Aha. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan yang milih asuransi, ya silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing begitu Betul. ya. Oke. Yang jelas kita tekankan di sini adalah arti pentingnya asuransi. Betul. Oke. Nah, ini yang ketiga nih. Yang pertama tadi asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga nih asuransi aset. Betul. Nah, ini gimana ini? Ya, aset nih gini, kalau teman-teman atau sudah punya aset ya, contohnya udah punya rumah, udah punya mobil. Nah, aset tersebut juga perlu diproteksi. Contohnya apabila mengalami resiko dari kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Dan juga buat kendaraan bisa juga terjadi resiko kecelakaan, terus kemudian mengakibatkan pihak ketiga mengalami kerugian. Nah, hal tersebut bisa di-cover oleh asuransi kerugian. Oh, ini kayak asuransi mobil gitu ya berarti ya? Betul. Oke. Understand. Itulah pentingnya kita tuh punya asuransi. Kenapa? Apabila aset kita mengalami sesuatu, pihak asuransi menggantikan kerugian ekonomisnya. Jadi kita nggak mengalami kerugian langsung. Karena kalau kita tidak proteksi, tentunya ada risiko cash flow kita akan terbiayai eksiden tersebut. Jadi asuransi itu tujuannya adalah untuk membackup secara ekonomi ya. Betul. Kalau kejadian yang tidak kita inginkan, amit-amit terjadi, kita tidak ambil uang darurat, kita tidak ambil uang tabungan. Betul. Atau jangan-jangan uang darurat tabungan semua nggak cukup, habis kita ambil uang pinjam mertua, pinjam ya, ini itu ya. Betul. Itulah salah satunya gunanya asuransi sebagai perlindungan kita terhadap proteksi. Ya. Terhadap resiko yang kita hadapi. Sangat bermanfaat sekali. Sekian penjelasan dan sharing dari kita, ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ngatur Duit Cerdas. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.